menarik dan panjang banget ya bahasannya. Tapi yang jadi masalah bagi si awam nih ya kayak gua nih Om, ini kan undang-undang ini bukan kali pertama ya yang mana undang-undang itu biasanya masyarakat tuh disuruh menerjemahkan sendiri atau nyari jawaban sendiri gitu loh. Padahal sudah meluas, sudah menjadi isu yang ya kalau dibilang negatif jadi rata-rata digiring ke negatif kan gitu. Nah, kalau menurut gue pribadi sih ada ini ya, selalu ada keterlambatan gitu loh dari pemerintah untuk memberikan edukasi atau penjelasan. Nah, makanya kita kadang-kadang butuh nih orang-orang kayak Om Paras nih untuk memberikan insight lah ke teman-teman juga ya, yang memang belum terlalu paham atau bahkan mungkin sama sekali tidak paham. Nah, ini ada pertanyaan yang yang mau gue sampaikan juga dari teman-teman awam di rumah terkait dengan cara ngebedainnya nih Om nih. Maksudnya gini, kita kan ketika tadi si Om bilang bahwa hampir semua transaksi ya sekarang itu kan sudah mulai bergeser ke digital ya, dan itu kan pasti memerlukan verifikasi kita dari sisi data, ada nomor telepon, terus NIK dan lain-lain lah, yang mana itu kan rentan banget untuk disalahgunakan. Nah, Om Paras punya gak nih tipsnya gitu agar mungkin teman-teman bisa ngebedain, wah ini jangan sampai deh gitu, atau mungkin oh ini oke, aman gitu loh. Nah, itu seperti apa mungkin gitu dari sisi Om Paras? Oke, ini seru nih karena ini sering terjadi di keseharian kita. Gini, jadi paling sering terjadi di masyarakat itu pasti kan kalau dapet WA dari suatu nomor tertentu yang mengatasnamakan dari perusahaan tertentu ya, dengan menawarkan ya iming-iming hadiah berapa ratus juta gitu ya misalnya ya, atau kemudian silakan masukkan kode OTP padahal nggak ada transaksi apa-apa, kemudian kita klik linknya daftar OTP seperti itu kan. Terus yang kemarin juga sempat viral ya, salah satu bank pemerintah tuh yang ada biaya transaksi bulanan 150.000 satu bulan ya gitu kan, sampai phishing ya, itu kan jatuhnya kan seperti itu. Nah, dari saya yang nggak tahu ya, saya harus bilang ini prihatin, apa sedih, apa udah bingung harus gimana. Ini kan kontradiksi ya, di satu sisi era digital teknologi ini harusnya teorinya ya, orang kan udah melek literasi, semua informasi itu begitu mudahnya dicari di internet, YouTube, Google. Bagaimana kita melindungi diri kita sendiri dari hal-hal seperti itu. Tapi nyatanya setiap bulan bahkan setiap hari selalu terjadi, selalu kejadian di mana-mana, baik itu sedang viral atau enggak. Oke, tapi mumpung lagi di konten ini juga ya, kita juga kembali menyampaikan sebetulnya buat teman-teman semua. Ini kan sedihnya nggak pandang background strata pendidikan lagi ya, gitu kan. Jadi semua tingkat pendidikan pun tetap aja berulang kali kecolongan ya, berulang kali kebobolan terus nih kalau udah ngadepin begini-gini. Narasi beredar stereotip di masyarakat itu istilahnya gini, itu kan pasti yang ngalamin yang tingkat pendidikannya orang-orang bawah misalnya, atau yang kalau udah tingkat pendidikan tinggi nggak mungkin kena jadi korban loh. Nyatanya sering kan tingkat pendidikan S3, doktoral tetap kena jadi korban, pejabat kena juga gitu kan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya awam lagi gitu kan ya. Informasinya nggak tersampaikan lagi. Karena kalau dipikir-pikir internet itu kurang besar apa? Ya kan? YouTube itu nggak kurang besar apa gitu loh. Sebenarnya yang kurang dari masyarakat secara luas ini, bagaimanapun latar belakang kita, menurut saya sebenarnya kepedulian ya untuk mencari tahu bagaimana dan apa gitu loh. Ini yang kalau udah balik lagi ke pribadi masing-masing ini yang jadi tantangan spesifik ya menurut saya sih seperti itu. Tetapi tips-tips yang mungkin yang bisa saya berikan gitu kan melalui konten ini, misalnya kalau kita mendapatkan WhatsApp dari nomor kontak yang memang nggak pernah kita simpan, tetapi mengatasnamakan layanan e-commerce yang suka kita pakai, satu. Kedua, mengatasnamakan layanan perbankan tapi kelihatannya bukan kontak center resminya gitu. Atau mungkin dari layanan penyedia jasa travel online, cuman nomornya kelihatan nomor pribadi gitu. Apapun yang kelihatannya atas nama PT tertentu, selagi kita dihubungi dengan berbagai keperluan dengan nomor telepon pribadi,
itu seharusnya memang diabaikan saja dan tidak perlu kita proses apapun untuk kita ladenin ya, mungkin kalau bahasa masyarakat sehari-hari kan bilangnya seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang habis itu timbul pertanyaan, ya tapi kan kayak gini terjadinya di Indonesia aja, kalau di luar negeri pasti nggak ada. Siapa bilang? Yeah. Saya sendiri berkali-kali loh dapat email spam, itu pas saya buka dapat iming-iming tawaran hadiah berapa? $50.000, $100.000. Motifnya kayak gimana? Sama kayak di Indonesia. Transfer dulu uang ke sejumlah rekening, dikasih rekening bank mana, disuruh bayar berapa ratus dolar dulu, nanti baru duit yang katanya $50.000 atau $100.000 itu ditransfer ke rekening Indonesianya. Apa bedanya Indonesia sama luar negeri? Nggak ada. Bahasa doang. Bahasanya aja, kelihatannya bahasa asing. Padahal sebenarnya mama minta pulsa tapi versi orang luar. Gitu loh. Bahkan kan kejadian kayak kemarin aja yang menyangkut kasus judi online kan. Betul. Itu susah banget untuk di-capture karena servernya di luar negeri kan. Iya. Tapi mereka bisa beroperasi lintas negara. Itu sama kali ya dengan yang baru sama. Nah, UPDP ini kan karena memang cakupannya di dalam wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia, artinya kita sebagai warga negara secara individu, baik itu saya, Om Ahmad dan Om Idris, masing-masing dari setiap individu ini punya hak untuk melindungi diri kita sendiri apabila bila mana dan dalam hal data-data itu memang disalahgunakan untuk keperluan yang di luar kehendak atau otorisasi kita. Misalnya dari awal kita datanya kita tahunya cuma platformnya di satu website tertentu, tapi ternyata beredar ke platform yang lain. Ya mungkin kalau beredar aja sih pasti nggak terhindarkan ya. Tapi kalau udah sampai merugikan itu ya pasti berkaitan dengan uang, materi. Nah, ketika kita merasa dirugikan secara material, tapi ternyata juga ada dampak imateri yang lahir dari situ. Nah, UU PDP ini hadir untuk memberi penyelamatan gitu, penguatan pondasi untuk kita berhadapan dengan hukum. Gitu. Berarti kalau pandangan dari aspek praktisi di bidang bisnis, setidaknya isu mengenai data privasi ini ya tidak usah terlalu di capture sebagai sesuatu yang membatasi. Betul. Apalagi jadi menyempitkan pola bisnis kita, karena kita juga nggak bisa keluar kan dari situasi sekarang yang memang semua sudah serba digital. Cuman wajib bagi kita mempunyai awareness tinggi apakah hal yang kita lakukan atau memang proses bisnis yang kita lakukan itu dalam tanda petik diindikasikan akan merugikan atau tidaknya di kemudian hari kan. Betul. Ketika misalkan kita yakin bahwa apa yang kita proses itu safe, tidak merugikan pihak manapun, ya bisnis jalan aja. Betul sekali. Karena ini Om Ahmad dan teman-teman semua, pada akhirnya kalau kita bicara undang-undang, itu apa sih kewajiban administrasi kan? Yes. Administrasi yang berkaitan dengan apa? Hukum. Berkaitan dengan apa? Institusi, lembaga, pemerintah. Apa basis dasarnya? Paper base. Kewajiban formil. Gitu lah. Jadi yang diminta pemerintah ini adalah catatan rekodnya. Bagaimana proses mengerjakan pengoperasian data dalam bentuk formulir administrasi atau daftar isian format yang kelak akan disiapkan oleh pemerintah. Formatnya belum ada, boro-boro itu institusinya pun belum lahir, Bang. Yes. Jadi selagi rumah besarnya belum ada, dianggap nggak masalah secara bisnis proses. Tetapi kita sebagai yang memang saat ini posisinya sebagai on behalf of corporation gitu kan, tentu kita juga sudah melakukan upaya-upaya mengantisipasi bagaimana dan apa, serta bila mana situasinya skenario-nya seperti ABCDE seperti apa, itu kembali ke internal perusahaan masing-masing, bagaimana mereka merespon, karena secara undang-undang itu sendiri nggak ada kewajiban yang istilahnya secara tegas spesifik bahwa kamu sebagai subjek harus A, harus B, harus C, enggak. Karena tadi balik lagi yang tadi Om Idris sampaikan, cakupan undang-undangnya memang sejak awal luas seperti itu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Ini cukup panjang dan diskusinya juga cukup komprehensif ya kalau kita bilang. Cuman mungkin kesimpulan dari Pak Ahmad nih Pak, kalau kita bicara tentang individu kan positif ya ini ya gitu. Nah kalau misalkan terkait dari bisnis gitu, aku pengen tahu nih mungkin akan positif juga atau mungkin juga akan negatif. Tapi tadi kan sudah dibahas bahwa ini sebetulnya tidak membatasi. Cuman aku pengen tahu nih di 2023 ini dengan adanya Undang-Undang PDP ini yang mana berkaitan banget dengan
proses ya digitalisasi gitu akan ada pengaruh kayak gitu loh dari sisi bisnisnya dalam artian pengaruh positif ya. Tapi mungkin kalau memang ada negatif juga boleh di-share juga gitu, negatifnya seperti apa atau mungkin positifnya lebih banyak seperti apa gitu. Silahkan Om Ahmad. Saya ingat statement Ibu Sri Mulyani 2019 atau 2018 di era big data mulai muncul. Dia statement bahwa data is new oil. Yes. Kan gitu. Ya otomatis kan dengan segudang regulasinya, karena masalahnya dari data ini juga no border kan. Betul. Itu bisa diakses dari luar negeri, bisa dikendaliin dari manapun. Data kita diserap oleh mereka juga diserap dari kita ya. Tidak bisa dihindarkan. Kalaupun misalkan memproteksi, ya istilah dalam ekonomi itu ya selama kita juga bukan global player, ya artinya yang akan selalu mendominasi ya mereka ini gitu. Misalkan ketika kita kemarin melihat data kok impor kita kecenderungan tiap tahun tuh selalu lebih tinggi, kan itu the big question ya. Mungkin gak sih negara segede kita yang terkenal dengan negara agraris berasnya impor dari negara segede Vietnam kira-kira gitu. Nah ya itu tadi gitu, karena mereka punya datanya gitu, mereka bisa mapping pasar ya, kita gunain juga sebagai praktisi di bidang bisnis gitu. Sebelum kita mau launching produk atau misalkan kita mau launching solusi, ya otomatis kita harus berupaya mencari pain point dari sebuah bisnis kan. Nah, kita ngelihat market behavior-nya seperti apa, terus itu kan semakin banyak data yang bisa kita collect, semakin banyak data yang bisa kita olah, tingkat akurasi menjadi semakin tinggi kan itu. Negatifnya adalah ya apa ya, kalau istilah sekarang nih anak-anak sekarang bilang istilah playing gun. Jadi dia merasa dirinya bisa control everything gitu, karena dia tahu berapa jam orang-orang Indonesia menghabiskan waktunya dalam media sosial, apa yang dia sukai, istilahnya itu FYP ya. Nah itu jadi signal untuk mereka capture sebagai bisnis. Contoh misalkan ya kita tahu lah konten-konten bisnis viewersnya paling banyak berapa sih dibanding dengan konten-konten yang ya dalam tanda kutip nyamar jadi gembel kan gitu, atau misalkan apa istilahnya yang sekarang tuh yang ngeprank gitu kayak gitu kan. Ya itu balik lagi gitu, digitalisasi selalu inline dengan si usernya ya, Kalau tadi ngomongin case by case mengenai siapa sih objek yang paling dilindungi, ya sebenarnya untuk melindungi ya kita tidak intinya untuk selalu bikin awareness gitu tentang bagaimana kita memprotek diri kita. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih Mas Paras, nggak selalu ngomong proteksi itu terhadap unsur penipuan dan yang lain-lain. Sebenarnya pada dasarnya unsur literasi itu ketika kita bisa memproteksi diri kita, minimal spending waktu kita untuk internet sekian jam gitu, untuk media sosial, ya itu dirasa useless, mending kan produktif, waktunya dialihkan untuk produktivitas yang lain. Nah, bisa diarahkan dengan ke hal yang positif yang berbau produktif, atau yang tadi menghindarkan dari sisi knowledge, dari sisi unsur-unsur penipuan, kira-kira gitu. Tapi balik lagi, kalau istilah ya saya mengutip bahasa Mas Paras itu kan di dalam hukum itu ada namanya mens rea. Selama niat kita baik gitu, ya selalu ada celah. Suatu pipeline bisnis apalagi yang dia beyond daripada undang-undang, selalu ada celah untuk berbuat dalam tanda petik kesalahan kan gitu. Tapi ya balik lagi, saya percaya selama niat kita baik gitu dalam berbisnis tersebut, semuanya sih bisa baik-baik aja gitu. Tergantung balik lagi ke niat dari organisasinya atau niat individunya, tidak untuk merugikan, tapi memang kita mengeksplor data tersebut, ya akhirnya ya bisnis as usual, dan competitiveness-nya tetap kita jaga dari sisi pasar, karena balik lagi tidak mungkin kita untuk rollback ke arah yang melepas dari dunia digital. Jadi yang tadi Om Ahmad sampaikan semua itu benar semua memang. Sejauh yang saya tahu, untuk dasar legitimasi kegiatan usaha bisnis di Indonesia, kalau kita melihat di legal structure di negara kita ini kan pada akhirnya kan Pancasila UUD ya.
gitu kan. Ya. Sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, kemudian ada kepatutan, norma-norma sosial gitu kan, tidak melanggar ketertiban umum dan semua yang disebutkan itu kan sebenarnya ya nggak masalah. Baik di UUD, Pancasila dan undang-undang terkait dengan sektor bisnis ini, kegiatan usaha kan tidak mengatur spesifik persis outputnya seperti apa, harus seperti apa dan bagaimana, kan enggak. Yang diatur itu kan sebenarnya teknis regulasi, formil administrasinya seperti itu. Jadi yang harus dipegang, benar-benar dipegang untuk melihat segala sesuatunya nih di Indonesia, mungkin ini bisa jadi tambahan insight atau gimana buat teman-teman semua. Ketika kita menghadapi perubahan kebijakan public policy di Indonesia, itu tuh sering kali yang berubah itu hanya alur for administrasinya. Jarang pemerintah kita itu merubah substansi mendasar dari kegiatan yang sudah berlangsung. Jadi kalau misalnya skenarionya administrasinya dulu alurnya kita kalau bisa menggambar pola atau pattern, alurnya A, B, C, D, E misalnya. Ternyata dengan adanya public policy yang baru, alurnya ganti A, B, F, G, H gitu kan. Ya ikutin aja A, B, F, G, H-nya. Tapi huruf kemanapun yang dirangkai, ke pola kemanapun yang digambar, toh ujungnya selalu sama. Yang saya pelajari di Indonesia seperti itu. Seringkali hanya merubah alur administrasi birokrasinya gitu. Karena dari pengalaman saya pribadi juga, seringkali kita kalau dapat pertanyaan baik dari local clients maupun foreign clients itu sering komplainnya selalu sama nadanya. Kok ini peraturan kebijakan pemerintahnya ganti lagi, undang-undangnya ganti lagi gitu kan. Kok ini berubah lagi teknis regulasinya. Padahal sebenarnya kalau betul-betul cermat membaca perubahan regulasi peraturan perundang-undangan ya, itu cuma ganti alur administrasi birokrasinya, rolling point-nya gitu. Rolling point-nya nggak jarang gitu, benar-benar merubah sampai substansinya, misalkan awalnya jual apel terus substansinya jadi harus ganti jeruk semua, jarang. Karena baik apel maupun jeruk dua-duanya benar dari mana pemerintah. Tapi menurut Om Paras itu sebetulnya permainan atau apa ya? Kira-kira kok bisa seperti itu gitu loh? Saya agak gimana ya sebenarnya istilah permainan sebetulnya ya. Gini. Ini kan juga kalau kita berkaitan dengan public policy kan juga berkaitan dengan update industry. Update industry ini kan juga pasti pemainnya nggak satu, tapi juga seluruh dunia. Betul. Ya kan, kalau di seluruh dunia artinya kita juga berkaitan dengan rezim di berbagai negara, ya kan. Kayak Indonesia sendiri kan kita juga hidup bertetangga kan. Ya kalau kita tinggal di perumahan atau tinggal di lingkungan warga, kita aja punya tetangga. Betul. Ya kan, apalagi negara gitu kan, apalagi bangsa. Kita punya tetangga juga punya urusan dengan kita. Tetangga punya aturan, ya kita juga punya aturan, seperti itu kan. Jadi kalau tadi disebutkan istilah permainan, kalau saya lebih melihatnya itu kelumrahan aja, Om Idris. Kelumrahan tuh maksudnya orang atau manusia dan society, peradaban secara luas punya kecenderungan ingin sesuatu yang beda, sesuatu yang baru atau tampil baru setidaknya, meskipun tidak baru-baru banget. Oh iya, mengganti tampilan seperti itu. Jadi kelihatannya ganti kemasan, ganti packaging, sebenarnya produknya sama. Gitu. Sebetulnya tidak masalah kan, cuman yang jadi masalah selalu jadi polemik kan. Iya, yang sering jadi polemik ini kan kalau kita spesifik ngomongin Indonesia ini kan sebenarnya sosialisasi ya, penyampaiannya gitu. Bagaimana perubahan ini seringkali ditafsirkan atau diterjemahkan seolah-olah mengganti total besar, ya, produk intinya. Sebenarnya produknya nggak pernah diutak-atik sejak awal, tapi bagaimana alur teknisnya itu, atau kayak kalau produk itu ya kemasannya diganti saja. Dulu seleranya kemasannya bentuknya segitiga, besok maunya persegi 4 misalnya. Dulu bentuknya bulat, sekarang bulatnya ada gambarnya misalnya seperti itu. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya kan ini ada relasinya juga ya dengan keberadaan data yang sangat masif. Betul, Itu salah betul. satunya adalah ada penyakit namanya hilangnya kepakaran. Jadi ya kita juga Indoinfo di Ruang Double ini juga berupaya mengedukasi ya. Dari kemarin beberapa episode kita ngomong bisnis gitu, best practice. Nah, ketika kita mulai membahas hukum ya sengaja kita hadirkan Om Paras itu tadi gitu untuk
kita juga ya sedikit minimal untuk mensosialisasikan bahwa kepakaran itu penting gitu. Jadi tidak bisa orang dengan sewenang-wenang menerjemahkan sesuatu. Kayak misalkan tadi undang-undang taunya polemik gitu. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan asumsi. Betul. Apalagi misalkan ya kalau udah mulainya hard feeling juga susah ya gitu. Nah, belum udah baper ya bahasanya kan gitu kan. Terlebih juga ya tadi gitu, kalau misalkan yang disinggung Om Idris tadi di awal mengenai rule of game-nya. Ya setiap negara punya national interest ya. Betul. Setiap punya. Nah, itulah yang dinamakan dalam istilah ekonomi itu ada namanya geopolitik dan geostrategi. Betul. Apakah sebenarnya semuanya by design? Ya itu tadi gitu. Kita hanya harus balik lagi ke masalah national interest kita apa sebagai bangsa dan sebagai negara. So kita ingat kita nggak hidup di ruang hampa. Kita punya negara lain yang bisa jadi teman, bisa jadi lawan. Kira-kira seperti itu. Tapi ya keberadaan kita sebagai negara untuk maju ya tentu bakal ada counternya kan gitu. Oleh karenanya ya sekarang kalau dulu ancamannya kan sifatnya fisik ya gitu, sebuah negara invasi ke suatu negara lain. Kalau sekarang kan ya kita tahu data-data kita kan yang sebenarnya menjadi ancaman gitu kan. Ya agak sulit juga kayak kemarin pihak kepolisian dalam memberantas judi online ternyata servernya di Rusia. Sementara kita nggak punya yurisdiksi kan untuk bisa sampai ke level sana. Kalaupun misalkan kita gabung ke Interpol juga skenarionya juga nggak semudah itu. Apalagi ada desain yang kita tahu tentang sponsor state terrorism, di mana negara mensponsori untuk hal-hal tersebut seperti yang dilakukan Korut, ya kan? Nah, ya kita nggak bisa sampai imperfect gitu semuanya diatur. Yang ada ya kita cuman bisa backup, kita tingkatin literasi. Ya balik lagi yang paling kita soroti adalah balik lagi mengenai kesadaran ekspertis kita apa sih ya. Kalau nggak tahu kita bisa bertanya kira-kira gitu. Betul. Nah sebenarnya ini tadi pas yang tadi Om Ahmad singgung soal yurisdiksi luar negeri, sebetulnya ya ini akan jadi justru ya kalau kita jeli dengan polemiknya itu sebenarnya bukan di UU-nya itu sendiri, tapi bagaimana enforceability-nya atau penegakannya gitu loh. Kayak tadi kan mungkin sebetulnya udah disebut di-mention di awal ya, UU PDP ini memberikan bentangan atau cakupan jangkauan sampai ke luar negeri untuk pelindungan data pribadinya. Problemnya apabila itu terjadi di luar negeri, pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah pusat, apakah punya MOU pelaksanaan yang dimaksud? Betul. Nah, punya nggak exchange note-nya itu? Nah, seringkali nggak ada masalahnya. Atau pemerintah-pemerintah di berbagai negara itu belum ada satu format besar bersama yang bisa membuat pelaksanaannya betul-betul seragam dan rata yang bisa ditegakkan di negeri manapun secara bersama-sama. Mungkin untuk saat ini kita melihat gambaran idealnya untuk pelaksanaan UU PDP ada di European Union gitu kan. Tapi kita perlu melihat European Union ini kan dia sebagai super organization ya, yang mana enforceability-nya atau penegakannya itu kan berlaku di antara member state-nya, country-nya, seperti itu. Nah, gimana dengan Indonesia? Karena tadi kita analoginya adalah tetangga, tentu tetangga terdekat kita adalah ASEAN gitu kan. Apakah ASEAN benar sudah siap untuk enforceability atau pelaksanaan peraturan ini bersama-sama dengan member state-nya itu gitu kan. Jadi saya rasa, ini pendapat saya ya, UU PDP ini ketika ada masa berlaku 2 tahun ini sebenarnya juga memberikan ruang dan waktu bagi pemerintah itu sendiri untuk bersiap-siap agar bagaimana ketika dilaksanakan teknisnya ini mereka sendiri pun juga udah pada posisi yang secara institusi kelembagaan maupun penegakannya siap, dan tidak hanya berlaku di Indonesia saja tetapi juga itu berkaitan dengan internasional. Paling tidak seminimalnya itu berlaku di wilayah ASEAN. Tapi kalau kita bicara tadi geopolitik gitu ya, sebagaimana Om Ahmad sebutkan, loh ASEAN sendiri juga masih problem di beberapa member state-nya kan, misalnya Myanmar gitu kan, kemudian Kamboja gitu kan. Jadi apa yang diamanahkan di dalam undang-undang itu sendiri ada 2 tahun ya di dalam pasalnya itu
kalau dari melihat kecenderungan yang sudah terjadi di Indonesia, walaupun sudah disebutkan jangka waktu tertentu di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah atau apapun itu regulasinya, seringannya sih molor, seringannya sih tertunda dengan berbagai pertimbangan itu gitu. Menarik banget ya, panjang lebar kita bahas. Ya mudah-mudahan teman-teman juga cukup puas dengan jawaban-jawaban dari kedua si paham kita ya. Menarik sih, tadi undang-undang yang memang bisa dikatakan cukup berkaitan dengan keberlakuan di luar negeri juga ya. Cuman mungkin lucu aja sih sebetulnya, kayak tadi yang server judi ada di Rusia gitu ya. Itu kan agak ini ya, karena Rusianya juga lagi sibuk mungkin. Jadi agak ini aja ternyata ada bottleneck-nya gitu kalau memang mau akan diberlakukan di luar seperti itu. Itu mungkin dari saya. Ada tambahan nggak mungkin dari Om Ahmad atau Om Faras terkait ini semua? Aku sih ngerasa ini udah cukup udah cukup jelas juga sih. Aku pendek aja sih closing statement-nya. Selalu cenderung namanya pembuat kebijakan publik itu draft peraturan perundang-undangan selalu keteteran ngikutin perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman seringkali selalu berlalu lebih cepat daripada pembuat kebijakannya itu sendiri, termasuk dengan institusi lembaganya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di semua negara pun seperti itu. Jadi sebenarnya big message-nya juga, salah satunya yang juga ingin saya sampaikan di konten podcast ini, agar kita ini sebagai warga atau bangsa atau negara Indonesia ya, mohon berhentilah memandang rendah diri kita sendiri. Mohon berhentilah merasa minder atau rendah diri terhadap apa yang terjadi di rumah sendiri. Karena namanya peradaban ya, negeri bangsa manapun kita tinggal hidup di bumi, nggak ada yang namanya sempurna. Yang ada itu asumsi kita, bayang-bayang saja. Tetapi kelebihan kekurangannya kita sebagai manusia, baik itu pembuat kebijakan, regulasi, maupun kelebihan kekurangan hidup atau tinggal kenyamanan dimanapun kita berada, pada dasarnya sama. Itu aja sih. Pak Muhammad, ada yang mungkin mau disampaikan? Oke, menyikapi tentang banjirnya data informasi yang tidak serta-merta membuat kita di-drive untuk jadi expert dalam sesuatu gitu. Itu bertentangan dengan disiplin ilmu yang kita pelajari. Hasil tidak sungkan atau tidak ragu untuk selalu meng-counter atau mempertanyakan apapun gitu tentang suatu regulasi atau misalkan policy kepada ahlinya. Semacam tadi Indoinfo menghadirkan langsung para sarjana hukum, memang dia expert dalam bidang hukum, yang memang kita untuk tidak bias melihat apakah aturan tersebut tidak serta-merta menjadi polemik, sebenarnya esensinya seperti apa. Itu aja sih, keep literasi, terus ya balik lagi bijak dalam menggunakan data gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan kita ya. Ada banyak hal yang positif yang mudah-mudahan bisa di-capture ya dan diterapkan di kehidupan kita. Terima kasih untuk kalian yang selalu mantengin video kita dari episode pertama hingga saat ini. Lagi-lagi gue dan para si paham ini berharap kalau ada masukan atau mungkin ada apapun itu ya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar atau mungkin bisa DM ke kita juga. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan sejahtera. 1, 2, 3. Jangan lupa untuk ditonton, tentunya di like juga dan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan juga video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di Double E selanjutnya. Sampai jumpa.